Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Selamat datang kembali di channel FJR Gemilang, tempat kita bersama mengupas berbagai pengetahuan tersembunyi yang bisa membawa perubahan besar dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada seluruh pemirsa setia channel FJR Gemilang yang selalu menantikan konten-konten edukatif dan inspiratif dari kami. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mengajak Anda untuk membuka kembali lembaran lama dari tradisi kuliner Nusantara yang mungkin telah Anda lupakan atau anggap sepele. Sebuah makanan sederhana yang dahulu sering hadir dalam keseharian kita, namun kini mulai tergeser oleh jajanan modern yang penuh pengawet dan pemanis buatan. Makanan ini memiliki tekstur lembek, rasa manis asam yang khas, dan sering dibungkus dengan daun pisang. Ya, kita sedang membicarakan tape singkong. Tape singkong, bagi sebagian orang, mungkin hanya dianggap sebagai camilan kampungan atau makanan jadul yang tidak layak bersanding dengan makanan kekinian. Namun tahukah Anda, di balik kesederhanaannya, tape singkong menyimpan kekuatan luar biasa yang bisa menjadi solusi alami untuk berbagai masalah kesehatan, terutama bagi mereka yang mulai memasuki usia lanjut. Dalam video ini, kita tidak hanya akan membahas tentang rasa dan sejarah tape singkong. Kita akan menyelami lebih dalam bagaimana proses fermentasinya mampu menghasilkan zat-zat bermanfaat yang belum tentu bisa kita temukan dalam makanan mahal sekalipun. Kita akan membongkar fakta-fakta ilmiah yang mengejutkan, mulai dari peran probiotik dalam usus, hingga bagaimana tape singkong dapat memberikan energi instan tanpa membebani sistem pencernaan. Bahkan, beberapa penelitian awal dari institusi terkemuka di Indonesia menunjukkan bahwa tape singkong dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dan tekanan darah. Namun, seperti pedang bermata dua, tidak semua orang boleh sembarangan mengonsumsi tape. Ada aturan, batasan, dan kombinasi yang harus diperhatikan agar manfaatnya bisa dirasakan secara maksimal dan tidak menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. Karena itu, penting bagi kita semua untuk memahami dengan benar apa itu tape singkong, bagaimana cara kerjanya di dalam tubuh, siapa yang sebaiknya menghindarinya, dan bagaimana mengolah serta mengonsumsinya dengan bijak. Banyak orang masih salah kaprah tentang tape. Ada yang mengira bahwa tape mengandung alkohol tinggi dan bisa memabukkan. Ada pula yang takut tape bisa menyebabkan sakit perut. Bahkan tidak sedikit yang percaya bahwa tape bikin gemuk. Semua anggapan ini akan kita kupas tuntas berdasarkan data dan sudut pandang medis, agar Anda bisa mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya. Mengapa penting untuk membahas tape singkong sekarang? Karena di era modern ini, kita seringkali tergoda oleh solusi instan dalam bentuk suplemen mahal atau makanan impor yang katanya menyehatkan. Padahal, jika kita mau menengok ke belakang, banyak warisan kuliner lokal yang justru jauh lebih bermanfaat, lebih alami, dan tentu saja lebih terjangkau. Tape singkong adalah salah satu contoh nyata dari itu. Bagi Anda yang berasal dari wilayah Jawa, Sunda, atau Sumatera, mungkin masih ingat betapa akrabnya tape dengan kehidupan sehari-hari. Tape sering hadir dalam momen-momen istimewa, seperti acara keluarga, hajatan, hingga camilan sore sambil minum teh hangat. Namun sayangnya, generasi muda saat ini mulai melupakan makanan tradisional ini. Banyak yang lebih memilih makanan ringan dari luar negeri yang belum tentu sehat. Melalui video ini, kami ingin mengajak Anda semua untuk kembali mencintai makanan lokal, memahami nilai kesehatannya, dan menjadikannya bagian dari gaya hidup sehat yang sederhana namun berdampak besar. Dan lebih dari itu, kami ingin membuktikan bahwa menjadi sehat tidak harus mahal. Terkadang, solusi terbaik justru ada di dapur sendiri. Saya yakin, setelah Anda menyimak seluruh isi video ini, Anda akan memandang tape singkong dengan cara yang berbeda. Anda akan melihat bahwa makanan yang dulu dianggap remeh ternyata memiliki potensi luar biasa dalam menjaga kesehatan, meningkatkan vitalitas, dan bahkan membantu proses pemulihan dari berbagai penyakit ringan. Maka dari itu, saya harap Anda bisa menyimak dengan saksama hingga akhir. Jangan lewatkan satupun bagian dari pembahasan ini, karena setiap informasi yang kami sajikan telah disusun berdasarkan literatur ilmiah, pengalaman klinis, serta wawasan yang praktis untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami akan menyajikan informasi ini dengan bahasa yang sederhana namun tetap tajam, sehingga mudah dipahami oleh siapa saja tanpa perlu latar belakang medis. Dan jika Anda merasa bahwa informasi ini penting dan bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada orang-orang tercinta di sekitar Anda. Karena bisa jadi, melalui satu video sederhana ini, Anda telah membantu banyak orang menemukan solusi sehat yang selama ini mereka cari. Di bab selanjutnya, kita akan masuk lebih dalam ke dalam sejarah dan filosofi tape singkong,
serta bagaimana peran makanan ini dalam kebudayaan dan kesehatan masyarakat tempo dulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di channel FJR Gemilang. Bapak dan Ibu pemirsa channel FJR Gemilang yang saya hormati. Setelah kita membahas pengantar penting tentang tape singkong di bab sebelumnya, kini saatnya kita melangkah ke babak berikutnya. Kita akan mengupas sejarah panjang dan makna budaya dari tape singkong, sebuah makanan yang tampak sederhana tetapi memiliki kedalaman filosofi yang luar biasa dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tape singkong bukanlah penemuan modern. Ia adalah bagian dari perjalanan sejarah kuliner Nusantara yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Beberapa sumber sejarah menyebutkan bahwa teknik fermentasi makanan sudah dikenal sejak zaman kerajaan di Jawa. Dalam naskah-naskah kuno, fermentasi menjadi salah satu cara penting masyarakat zaman dahulu untuk mengawetkan bahan pangan di tengah keterbatasan teknologi. Singkong sendiri baru masuk Indonesia sekitar abad ke-18, diperkenalkan oleh pedagang Portugis dari Amerika Selatan. Tanaman ini dengan cepat menyebar luas karena mudah ditanam di tanah tropis dan tahan terhadap kekeringan. Masyarakat lokal dengan cepat mengenali potensi singkong sebagai sumber pangan utama, apalagi ketika padi sulit ditanam di daerah kering atau pegunungan. Namun, orang Indonesia tidak berhenti hanya dengan merebus atau menggoreng singkong. Melalui eksperimen dan kearifan lokal, muncullah teknik fermentasi singkong menggunakan ragi. Proses ini menciptakan tape, sebuah hasil olahan yang bukan sekadar camilan, melainkan memiliki kedudukan khusus dalam berbagai tradisi, acara adat, hingga ritual spiritual di banyak daerah di Indonesia. Di Jawa misalnya, tape singkong sering hadir dalam tradisi selamatan atau tasyakuran. Ia disajikan bersama makanan lain sebagai simbol kesyukuran atas keberkahan dan rezeki. Ada kepercayaan bahwa fermentasi adalah lambang dari transformasi dan pembaruan. Proses yang mengubah sesuatu yang biasa menjadi luar biasa, dari singkong biasa menjadi tape yang harum dan manis. Di masyarakat Sunda, tape dikenal dengan sebutan Peuyeum. Peuyeum bahkan menjadi ikon kuliner daerah Bandung dan Cianjur. Jalanan kota Bandung dihiasi dengan para penjual Peuyeum gantung, yang digantung berjejer di etalase toko atau warung. Keberadaannya bukan hanya soal rasa, tapi juga menjadi identitas lokal yang membanggakan. Di Sumatera, khususnya di daerah Minang, tape singkong atau lebih dikenal dengan pinyaram tape juga digunakan dalam perayaan adat. Rasanya yang manis dan asam dipercaya bisa menyegarkan tubuh dan pikiran. Proses fermentasinya dianggap sebagai simbol kesabaran, karena hasil terbaik hanya bisa diperoleh jika tape dibiarkan matang dengan sabar selama beberapa hari. Melalui berbagai tradisi ini, kita bisa melihat bahwa tape singkong tidak hanya berperan sebagai makanan, tetapi juga sebagai media penyatu budaya dan nilai-nilai kehidupan. Ia hadir dalam peristiwa penting, menjadi bagian dari cerita masa kecil, dan seringkali membawa kenangan akan rumah, nenek, dan kehidupan sederhana yang hangat. Namun, sangat disayangkan bahwa warisan ini mulai tergeser oleh budaya instan. Tape singkong yang dulu diproses secara tradisional di rumah, kini semakin jarang dibuat sendiri. Banyak anak muda yang bahkan tidak tahu bagaimana cara membuat tape atau tidak pernah mencicipinya karena lebih akrab dengan camilan modern yang dibungkus rapi di minimarket. Kita perlu menyadari bahwa makanan tradisional seperti tape singkong menyimpan kekuatan budaya yang patut dilestarikan. Bukan hanya karena rasa atau tradisinya, tetapi juga karena kandungan gizinya yang luar biasa. Proses fermentasi yang dilakukan secara alami dan bertahap menciptakan makanan yang syarat manfaat tanpa perlu tambahan bahan kimia atau pengawet. Ada pelajaran penting di balik proses fermentasi tape, bahwa sesuatu yang baik memerlukan waktu, kesabaran, dan perhatian. Singkong tidak bisa langsung menjadi tape dalam satu malam. Diperlukan pemilihan singkong yang tepat, penggunaan ragi yang benar, serta tempat penyimpanan yang bersih dan cukup hangat. Semua ini adalah bentuk disiplin dan kesadaran yang diwariskan oleh para leluhur kita. Mereka tidak memiliki laboratorium canggih, tetapi melalui pengalaman, observasi, dan intuisi, mereka menciptakan metode pengolahan yang selaras dengan alam dan sangat bermanfaat bagi tubuh. Hal ini menunjukkan bahwa kearifan lokal tidak kalah dengan teknologi modern. Bahkan dalam beberapa hal, justru lebih ramah tubuh dan ramah lingkungan. Melestarikan tape singkong berarti juga melestarikan nilai-nilai luhur. Nilai kesederhanaan, ketekunan, dan rasa hormat terhadap proses alami. Inilah yang seharusnya menjadi refleksi kita bersama. Bahwa menjadi sehat tidak selalu harus dengan cara yang rumit atau mahal. Kadang, jawabannya ada di makanan sederhana yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Sebagai penutup bab ini,
izinkan saya mengajak Anda untuk mulai mengenang kembali masa lalu yang mungkin sudah mulai memudar. Ingatlah saat Anda kecil, ketika ibu atau nenek menyodorkan tape di piring kecil sambil tersenyum. Ingat rasa manisnya, ingat kehangatan suasananya. Karena dari sanalah kita bisa mulai memahami bahwa makanan bukan hanya soal nutrisi, tetapi juga soal cinta, sejarah, dan identitas. Di bab berikutnya, kita akan memasuki bagian yang sangat menarik. Kita akan membahas secara ilmiah bagaimana proses fermentasi bekerja dalam pembuatan tape singkong. Apa yang terjadi di tingkat mikrobiologis? Bagaimana ragi mengubah struktur zat di dalam singkong? Dan apa dampaknya bagi sistem pencernaan kita? Jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di channel FJR Gemilang. Pemirsa channel FJR Gemilang yang budiman, setelah kita membahas asal-usul dan makna budaya tape singkong dalam kehidupan masyarakat Indonesia, kini saatnya kita menyelami proses ilmiah yang membuat makanan ini begitu istimewa. Kita akan membuka tirai yang menutupi dunia mikroorganisme, tempat di mana keajaiban fermentasi tape singkong benar-benar terjadi. Proses pembuatan tape singkong sekilas tampak sederhana. Singkong direbus, didinginkan, lalu ditaburi ragi, dan disimpan selama beberapa hari dalam wadah tertutup. Namun, di balik kesederhanaan itu, terjadi proses biokimia yang sangat kompleks dan mengagumkan. Ragi yang digunakan bukan sembarang ragi. Ia adalah campuran mikroorganisme hidup, terutama dari jenis jamur seperti Saccharomyces cerevisiae dan bakteri baik seperti Lactobacillus plantarum. Saat singkong yang kaya pati mulai berinteraksi dengan ragi, mikroorganisme ini bekerja seperti jutaan koki kecil yang tak kenal lelah. Mereka mulai memecah molekul pati kompleks di dalam singkong menjadi gula-gula sederhana, seperti glukosa dan fruktosa. Inilah sebabnya mengapa tape terasa manis alami, meskipun tidak ditambahkan gula pasir sama sekali. Selain menghasilkan gula, proses fermentasi juga menciptakan senyawa lain, seperti asam laktat dan sedikit etanol atau alkohol alami. Namun, penting untuk dicatat bahwa kandungan alkohol dalam tape yang difermentasi dengan benar sangat rendah, biasanya hanya berkisar antara 1 hingga 3%. Jumlah ini jauh lebih kecil dibandingkan alkohol yang secara alami muncul pada buah-buahan matang seperti durian atau nangka. Karena itu, tape singkong yang dikonsumsi dalam jumlah wajar tidak akan menyebabkan efek mabuk, apalagi merusak tubuh. Yang membuat proses fermentasi semakin menakjubkan adalah lahirnya pasukan probiotik alami. Probiotik adalah mikroorganisme hidup yang memberikan manfaat besar bagi kesehatan, terutama pada sistem pencernaan. Saat Anda makan tape singkong, Anda sebenarnya sedang menelan jutaan bakteri baik yang siap bekerja di dalam usus Anda. Mereka akan membantu menyeimbangkan flora usus, melawan bakteri jahat, dan memperkuat sistem imun tubuh. Dalam dunia medis modern, probiotik menjadi sorotan karena hubungannya yang erat dengan berbagai aspek kesehatan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ketidakseimbangan mikrobiota usus dapat memicu berbagai penyakit, mulai dari gangguan pencernaan, alergi, bahkan gangguan suasana hati. Dengan mengonsumsi makanan fermentasi seperti tape singkong, kita bisa membantu memulihkan dan menjaga keseimbangan tersebut secara alami. Namun, tidak semua tape menghasilkan probiotik dalam jumlah yang sama. Kualitas tape sangat ditentukan oleh proses fermentasinya. Tape yang difermentasi terlalu lama atau tidak higienis bisa mengandung mikroorganisme liar yang tidak diinginkan. Bau tape yang terlalu menyengat seperti alkohol tajam, atau permukaannya berubah warna menjadi kebiruan atau kehitaman, adalah tanda-tanda bahwa tape tersebut sudah tidak layak konsumsi. Karena itu, proses fermentasi harus dilakukan dengan cermat dan bersih. Singkong yang digunakan sebaiknya dikukus, bukan direbus. Kukusan menjaga kelembaban dan tekstur singkong tetap stabil, sehingga tidak mudah lembek berlebihan. Setelah matang, singkong harus didinginkan sampai benar-benar hangat kuku sebelum ditaburi ragi. Suhu yang terlalu panas akan membunuh mikroorganisme dalam ragi, sedangkan suhu yang terlalu dingin akan memperlambat fermentasi. Setelah ditaburi ragi, tape dibungkus rapat dalam daun pisang atau plastik bersih, lalu disimpan di tempat yang hangat selama 2 hingga 3 hari. Dalam kurun waktu itu, mikroorganisme bekerja mengubah singkong biasa menjadi tape yang lembut, manis, dan penuh manfaat. Waktu fermentasi yang terlalu singkat akan menghasilkan tape yang keras dan kurang manis, sedangkan fermentasi yang terlalu lama bisa menyebabkan kadar alkohol meningkat dan menurunkan kualitas probiotiknya. Bukan hanya rasa yang berubah selama fermentasi, tetapi juga tekstur dan aroma. Enzim-enzim yang dihasilkan oleh ragi membuat daging singkong menjadi lebih empuk dan mudah dicerna.
Aroma khas tape yang harum dan sedikit asam berasal dari kombinasi berbagai senyawa volatil yang dihasilkan selama fermentasi, seperti ester dan alkohol alami. Proses ini bukan sekadar teknik kuno, tetapi juga merupakan contoh nyata dari bioteknologi tradisional yang sangat maju. Di laboratorium modern, fermentasi makanan seperti yogurt dan kimchi memerlukan alat dan pengawasan ketat. Namun, nenek moyang kita sudah lebih dulu menemukan cara memanfaatkan kekuatan mikroba tanpa bantuan teknologi canggih. Mereka mengandalkan pengalaman, insting, dan ketelatenan. Kini, tugas kita adalah merawat warisan ini dengan pendekatan ilmiah yang lebih baik. Dengan memahami cara kerja fermentasi, kita bisa memperbaiki mutu tape, meningkatkan kandungan gizinya, dan menyesuaikan prosesnya agar tetap higienis tanpa menghilangkan esensi tradisionalnya. Yang menarik, proses fermentasi ini tidak hanya terjadi di tape singkong. Di berbagai belahan dunia, makanan fermentasi menjadi bagian dari tradisi kuliner dan pengobatan. Korea memiliki kimchi, Jepang memiliki natto dan miso, Eropa memiliki sauerkraut dan kefir, sedangkan Indonesia memiliki tape, tempe, oncom, dan berbagai jenis makanan fermentasi lainnya. Semua ini menunjukkan bahwa fermentasi adalah kunci tersembunyi yang dimiliki hampir semua budaya untuk memperpanjang umur simpan makanan dan meningkatkan kandungan nutrisinya. Melalui fermentasi, makanan yang awalnya biasa bisa berubah menjadi superfood. Itulah mengapa tape singkong layak untuk masuk kembali ke dalam daftar makanan sehat yang perlu kita konsumsi secara rutin, terutama bagi mereka yang mulai mengeluhkan gangguan pencernaan, sering kembung, atau tubuh yang mudah lelah. Kandungan probiotiknya bukan hanya menyehatkan usus, tetapi juga berdampak langsung pada sistem kekebalan tubuh dan kestabilan hormon. Di bab selanjutnya, kita akan mengulas lebih dalam tentang apa saja kandungan gizi dalam tape singkong. Kita akan bahas vitamin, mineral, dan senyawa aktif apa saja yang terbentuk selama proses fermentasi. Semua akan dijelaskan berdasarkan data yang akurat dan mudah dipahami. Jangan lewatkan, tetap bersama kami di channel FJR Gemilang. Pemirsa channel FJR Gemilang yang saya hormati, setelah kita memahami bagaimana proses fermentasi bekerja secara ilmiah dalam pembentukan tape singkong, sekarang kita akan melangkah lebih dalam untuk membongkar satu persatu kandungan gizi yang terkandung di dalamnya. Tujuannya sederhana, agar kita semua benar-benar memahami apa saja yang masuk ke dalam tubuh kita saat menyantap sepotong tape singkong yang legit dan harum itu. Tape singkong bukanlah makanan sembarangan. Di balik tampilannya yang lembek dan aroma khasnya yang menyengat, tape menyimpan kombinasi nutrisi penting yang bermanfaat, terutama bagi lansia, orang dengan sistem pencernaan lemah, dan siapa saja yang ingin menjaga vitalitas tubuh secara alami. Kandungan gizi ini merupakan hasil dari dua komponen utama, bahan baku berupa singkong yang kaya pati dan hasil fermentasi yang melibatkan mikroorganisme hidup. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah karbohidrat sederhana. Singkong sebagai bahan dasar tape merupakan sumber pati alami. Namun, setelah mengalami fermentasi, pati kompleks tersebut diurai menjadi bentuk yang lebih sederhana, yakni glukosa dan fruktosa. Kedua jenis gula ini sangat mudah diserap oleh tubuh dan menjadi sumber energi instan. Inilah mengapa tape sangat cocok untuk mereka yang membutuhkan suntikan tenaga dengan cepat, seperti lansia yang merasa mudah lelah, atau orang yang sedang dalam proses pemulihan pasca sakit. Tidak seperti nasi atau roti yang masih membutuhkan proses pencernaan lanjutan, gula sederhana dalam tape bisa langsung dimetabolisme oleh tubuh. Energi pun tersedia tanpa membebani sistem pencernaan. Bagi mereka yang menderita mak ringan atau gangguan lambung, tape bisa menjadi pilihan yang lebih ringan dibandingkan makanan berat. Kandungan kedua yang sangat penting adalah probiotik. Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya, tape mengandung mikroorganisme baik seperti Lactobacillus dan Bifidobacterium yang terbentuk selama proses fermentasi. Kehadiran probiotik ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan flora usus. Mereka bekerja memperkuat dinding usus, meningkatkan penyerapan nutrisi dari makanan lain, dan membantu menyingkirkan mikroba jahat yang bisa menimbulkan penyakit. Probiotik juga berperan dalam sintesis vitamin B kompleks di dalam tubuh, terutama B1, tiamin, B2, riboflavin, dan B6, piridoksin. Vitamin-vitamin ini sangat penting untuk fungsi saraf, metabolisme energi, dan kestabilan suasana hati. Itulah sebabnya tape juga kerap dikaitkan dengan efek menenangkan pikiran dan membantu tidur lebih nyenyak. Bagi lansia yang sering merasa gelisah, mudah cemas, atau sulit tidur, konsumsi tape dalam porsi wajar bisa memberikan dampak positif. Selain itu, tape mengandung serat pangan, meskipun dalam jumlah sedang.
Serat ini berasal dari dinding sel singkong yang tidak sepenuhnya diurai saat fermentasi. Serat ini membantu melancarkan buang air besar, mengurangi risiko sembelit, dan menjadi makanan bagi probiotik di dalam usus. Kita bisa menyebutnya sebagai prebiotik alami. Kombinasi antara serat dan probiotik inilah yang menjadikan tape sebagai makanan fungsional, bukan sekadar camilan biasa. Yang tak kalah penting adalah antioksidan dan senyawa fenolik yang terbentuk selama fermentasi. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak dalam buah beri atau sayuran hijau, tape tetap memiliki kemampuan antioksidan yang dapat membantu menetralkan radikal bebas dalam tubuh. Radikal bebas adalah molekul berbahaya yang bisa merusak sel, mempercepat penuaan, dan menjadi pemicu berbagai penyakit degeneratif seperti kanker, diabetes, hingga penyakit jantung. Fermentasi juga menghasilkan senyawa asam organik seperti asam laktat dan asam asetat yang membantu menjaga keasaman saluran cerna. Lingkungan asam ini tidak disukai oleh bakteri patogen, sehingga keberadaan asam ini menjadi bentuk perlindungan alami terhadap infeksi usus. Selain itu, tape juga mengandung sedikit protein, meskipun tidak dalam jumlah tinggi. Namun keberadaan protein ini tetap penting, karena membantu memperbaiki jaringan tubuh, termasuk sel-sel usus yang mungkin rusak akibat peradangan atau gangguan lambung. Dalam beberapa penelitian yang dilakukan di Indonesia, ditemukan bahwa tape singkong juga mengandung sejumlah mineral penting seperti kalium, magnesium, fosfor, dan dalam kadar kecil, zat besi. Kalium berfungsi menjaga tekanan darah tetap stabil dan mendukung kerja jantung. Magnesium membantu merelaksasi otot dan memperbaiki kualitas tidur. Fosfor mendukung kesehatan tulang, dan zat besi membantu pembentukan sel darah merah. Dengan semua kandungan gizi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tape singkong bukan hanya sekadar makanan tradisional, tetapi juga makanan fungsional yang memiliki peran dalam menjaga dan memperbaiki fungsi tubuh secara keseluruhan. Namun, tentu saja, semua manfaat ini hanya bisa diperoleh jika tape dikonsumsi dalam kondisi segar, tidak berlebihan, dan disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Pemirsa channel FJR Gemilang yang budiman, ada satu hal penting yang perlu kita cermati. Meskipun tape mengandung gula sederhana alami, jumlahnya tetap signifikan. Ini artinya, bagi penderita diabetes atau orang dengan kadar gula darah tinggi, tape harus dikonsumsi dengan sangat hati-hati atau bahkan dihindari sepenuhnya. Konsumsi tape yang berlebihan bisa menyebabkan lonjakan kadar glukosa darah yang tajam, yang tentu saja membahayakan. Begitu pula dengan penderita gangguan lambung yang parah. Jika tape terlalu asam atau sudah terlalu lama difermentasi, maka kandungan asam dan alkoholnya bisa memicu iritasi. Oleh karena itu, pemilihan tape yang baik dan cara penyajian yang tepat sangat menentukan apakah makanan ini akan menjadi berkah bagi tubuh, atau justru sebaliknya. Tape juga tidak disarankan untuk anak-anak di bawah usia 2 tahun, karena sistem pencernaan mereka masih sangat sensitif terhadap makanan fermentasi. Ibu hamil pun sebaiknya menghindari konsumsi tape, karena meskipun kandungan alkoholnya rendah, tetap ada risiko terhadap perkembangan janin yang belum bisa ditentukan dengan pasti. Sebagai penutup bab ini, mari kita simpulkan bahwa tape singkong adalah salah satu makanan tradisional Indonesia yang pantas mendapatkan tempat kembali dalam pola makan sehat modern. Dengan kandungan karbohidrat sederhana, probiotik, vitamin B kompleks, serat, dan antioksidan, tape bisa menjadi camilan sehat sekaligus terapi alami untuk berbagai keluhan ringan, khususnya gangguan pencernaan dan kekurangan energi. Namun seperti halnya semua hal baik dalam hidup, kuncinya adalah keseimbangan dan bijak dalam konsumsi. Di bab berikutnya, kita akan bahas secara detail apa saja manfaat nyata yang bisa dirasakan tubuh jika rutin mengonsumsi tape singkong dengan cara yang benar. Dari meningkatkan daya tahan tubuh, memperbaiki metabolisme, hingga membantu tidur lebih nyenyak. Tetap bersama kami di channel FJR Gemilang. Pemirsa setia channel FJR Gemilang yang saya hormati, setelah kita membedah kandungan gizi tape singkong secara lengkap, kini saatnya kita mengungkap satu persatu manfaat nyata dari makanan fermentasi tradisional ini terhadap tubuh kita. Dan yang lebih menarik, manfaat-manfaat ini tidak bersifat spekulatif. Mereka didukung oleh pemahaman ilmiah serta pengalaman praktis yang telah terbukti di masyarakat. Mari kita mulai dari manfaat yang paling banyak dirasakan oleh konsumen tape singkong, yakni meningkatkan kesehatan sistem pencernaan. Tape singkong kaya akan probiotik, yaitu mikroorganisme baik yang membantu menyeimbangkan flora dalam saluran pencernaan. Di dalam tubuh manusia, terutama di usus besar, terdapat koloni bakteri baik dan jahat. Ketika bakteri jahat mendominasi, kita mudah terkena sembelit, diare, perut kembung, dan berbagai masalah pencernaan lainnya. Dengan rutin mengonsumsi tape singkong dalam porsi yang wajar,
jumlah bakteri baik meningkat. Mereka akan menguatkan dinding usus, melancarkan proses penyerapan zat gizi, serta mempercepat pengeluaran zat-zat sisa dari dalam tubuh. Banyak lansia yang mengalami sembelit kronis merasa lebih lega dan teratur buang air besar setelah mengonsumsi tape secara teratur 2 hingga 3 kali seminggu. Manfaat kedua adalah meningkatkan energi secara cepat. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, tape mengandung gula sederhana hasil fermentasi pati singkong. Gula-gula ini langsung diserap oleh tubuh dan digunakan sebagai sumber energi tanpa perlu proses pencernaan panjang. Bagi orang lanjut usia yang sering merasa lemas di siang hari atau orang yang sedang dalam masa pemulihan dari sakit, tape dapat menjadi sumber energi alami yang sangat membantu. Manfaat ketiga adalah menenangkan sistem saraf dan membantu menstabilkan suasana hati. Kandungan vitamin B kompleks dalam tape, khususnya vitamin B1 dan B6, memainkan peran penting dalam produksi neurotransmitter di otak. Neurotransmitter ini, seperti serotonin dan dopamin, bertanggung jawab atas suasana hati, rasa tenang, dan kualitas tidur. Beberapa pasien lansia yang sebelumnya mengeluh sulit tidur, merasa lebih rileks setelah menjadikan tape sebagai camilan sore mereka. Efek menenangkan ini membuat tape menjadi pilihan alami untuk membantu mengatasi gejala kecemasan ringan atau stres berkepanjangan. Manfaat keempat, yang tidak banyak disadari orang, adalah mendukung sistem kekebalan tubuh. Sekitar 70% sel kekebalan tubuh berada di dalam saluran pencernaan, khususnya di usus. Ketika flora usus kita sehat dan seimbang, tubuh lebih siap melawan infeksi, virus, dan penyakit lainnya. Probiotik dari tape berperan besar dalam menciptakan lingkungan usus yang kondusif untuk pertahanan alami tubuh. Tape juga memiliki efek antiinflamasi ringan yang berasal dari senyawa fenolik hasil fermentasi. Senyawa ini membantu mengurangi peradangan tingkat rendah di dalam tubuh, yang sering menjadi penyebab berbagai penyakit kronis, termasuk penyakit jantung dan diabetes. Bahkan, dalam penelitian awal dari beberapa kampus besar di Indonesia, seperti Universitas Gadjah Mada dan IPB, ditemukan indikasi bahwa tape singkong berpotensi menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, dan membantu menstabilkan tekanan darah tinggi. Hal ini sangat penting untuk kelompok lansia, yang biasanya menghadapi tantangan kesehatan berupa tekanan darah tidak stabil, kolesterol tinggi, dan risiko penyakit jantung. Tape, meskipun sederhana, ternyata mengandung senyawa aktif yang dapat membantu mengurangi risiko tersebut jika dikonsumsi dengan tepat. Selain itu, tape singkong juga meningkatkan penyerapan nutrisi dari makanan lain. Probiotik membantu memperkuat lapisan mukosa usus, tempat terjadinya proses penyerapan zat-zat gizi seperti zat besi, kalsium, dan vitamin. Dengan usus yang sehat, tubuh lebih efisien dalam mengambil manfaat dari makanan lain yang kita konsumsi. Ini menjadikan tape sebagai pendamping yang sangat baik untuk makanan berserat atau bergizi tinggi lainnya. Kelebihan tape lainnya adalah teksturnya yang lembut dan mudah dikunyah. Sangat cocok untuk lansia yang sudah mengalami penurunan kemampuan mengunyah atau memiliki masalah gigi dan gusi. Tape bisa dikonsumsi langsung, dihaluskan, atau diolah menjadi makanan yang lebih mudah dinikmati. Tidak memerlukan minyak, tidak perlu digoreng, dan tidak membutuhkan pemanis tambahan. Sangat ideal bagi yang ingin hidup sehat tanpa repot. Untuk para lansia yang mengalami penurunan daya pikir atau kelupaan ringan, tape juga dapat memberikan manfaat tidak langsung. Kandungan vitamin B1 dan B6 mendukung kerja saraf dan membantu memperlancar aliran informasi antar sel otak. Meskipun bukan obat utama untuk gangguan neurodegeneratif, tape bisa menjadi bagian dari pola makan yang mendukung fungsi otak jangka panjang. Ada satu lagi manfaat yang seringkali diabaikan, yaitu membantu proses detoksifikasi alami tubuh. Dengan melancarkan buang air besar dan menyeimbangkan pH usus, tape mempercepat pengeluaran racun dan zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. Banyak orang merasa lebih ringan, kulit lebih cerah, dan tidak mudah sakit kepala setelah rutin mengonsumsi tape dalam pola makan sehat. Namun, perlu saya ingatkan kembali, semua manfaat ini hanya bisa dirasakan bila konsumsi tape dilakukan dalam jumlah yang wajar dan dalam kondisi yang masih segar. Tape yang terlalu lama difermentasi atau sudah basi justru bisa menjadi sumber racun dan menimbulkan efek sebaliknya. Oleh karena itu, penting sekali untuk memperhatikan cara penyimpanan, porsi, dan kombinasi tape dengan makanan lainnya. Pemirsa channel FJR Gemilang, manfaat tape singkong sangatlah luas, dari pencernaan, energi, saraf, kekebalan tubuh, hingga fungsi detoksifikasi. Dan yang lebih penting, semua itu bisa diperoleh dengan biaya yang sangat terjangkau. Ini membuktikan bahwa makanan sehat tidak harus mahal. Kadang,
Justru makanan sederhana yang diwariskan oleh nenek moyang kita menyimpan kekuatan penyembuhan yang tidak kita sadari. Di bab berikutnya, kita akan membahas tentang pantangan dan efek samping tape singkong. Siapa saja yang sebaiknya menghindari tape? Apa risiko bila tape dikonsumsi secara berlebihan? Dan bagaimana cara aman menikmati tape agar tubuh benar-benar mendapatkan manfaatnya, bukan mudaratnya? Tetap bersama kami di channel FJR Gemilang. Pemirsa channel FJR Gemilang yang saya hormati, setelah kita membahas manfaat besar tape singkong bagi kesehatan, penting bagi kita untuk melihat sisi lainnya. Karena pada dasarnya, setiap makanan, termasuk yang paling bergizi sekalipun, memiliki dua sisi. Di satu sisi, tape singkong adalah makanan fermentasi yang kaya manfaat. Namun di sisi lain, jika dikonsumsi secara sembarangan, ia dapat menimbulkan masalah kesehatan yang tidak ringan. Di bab ini, kita akan membahas siapa saja yang sebaiknya menghindari tape singkong, apa saja efek samping yang mungkin terjadi, dan bagaimana cara aman menikmatinya agar manfaatnya bisa maksimal dan risikonya bisa diminimalkan. Mari kita mulai dari kelompok yang harus menghindari tape singkong sepenuhnya, atau setidaknya berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsinya. Kelompok pertama adalah penderita diabetes melitus. Mengapa? Karena meskipun tape singkong berasal dari sumber karbohidrat alami, proses fermentasi mengubah pati menjadi gula sederhana seperti glukosa dan fruktosa. Ini membuat tape memiliki indeks glikemik yang tinggi. Artinya, ketika tape dikonsumsi, kadar gula darah bisa melonjak dengan cepat. Hal ini tentu sangat berbahaya bagi penderita diabetes, terutama jika konsumsinya tidak terkontrol. Kelompok kedua adalah penderita gangguan lambung parah, seperti makronis, tukak lambung, atau refluks asam lambung yang sudah berat. Tape yang telah difermentasi terlalu lama biasanya memiliki kandungan asam yang cukup tinggi. Jika tape tersebut dikonsumsi oleh penderita lambung sensitif, asam dari tape dapat memperparah iritasi dan menimbulkan gejala seperti nyeri ulu hati, mual, atau perut terasa terbakar. Kelompok ketiga yang perlu berhati-hati adalah ibu hamil, terutama pada trimester pertama. Meski kadar alkohol dalam tape singkong umumnya sangat rendah, tidak ada batas konsumsi alkohol yang aman bagi janin. Selain itu, sistem pencernaan ibu hamil cenderung lebih sensitif terhadap makanan fermentasi. Oleh karena itu, sebaiknya tape tidak dikonsumsi selama masa kehamilan. Selanjutnya adalah anak-anak di bawah usia 2 tahun. Sistem pencernaan anak pada usia ini belum sepenuhnya matang. Probiotik dalam tape mungkin terlalu kompleks bagi usus mereka, dan kandungan alkohol alami, meskipun sangat kecil, tidak cocok bagi anak-anak. Maka dari itu, tape sebaiknya tidak diberikan kepada balita. Lalu bagaimana dengan orang dewasa sehat? Apakah tape benar-benar aman? Jawabannya, aman, asalkan dikonsumsi dalam jumlah dan kondisi yang tepat. Berikut adalah beberapa efek samping yang bisa muncul jika konsumsi tape tidak dilakukan dengan benar. Pertama, kembung dan perut begah. Meskipun probiotik sangat baik bagi usus, jumlahnya yang terlalu tinggi sekaligus bisa menimbulkan gas berlebih saat mikroba aktif dalam saluran cerna. Terutama bagi orang yang baru pertama kali mengonsumsi makanan fermentasi dalam jumlah besar, tubuh mungkin perlu waktu untuk beradaptasi. Kedua, mabuk ringan atau pusing. Ini jarang terjadi, tetapi bisa dialami jika tape difermentasi terlalu lama sehingga kandungan alkoholnya meningkat. Meskipun tidak sampai memabukkan, tape yang sudah terlalu tua bisa membuat kepala terasa ringan dan tubuh menjadi lesu. Ketiga, gangguan pencernaan seperti diare ringan. Hal ini terjadi jika tape dikonsumsi dalam keadaan tidak segar, atau jika tape sudah terkontaminasi mikroorganisme liar akibat penyimpanan yang kurang higienis. Diare biasanya ringan, tapi tetap bisa mengganggu aktivitas harian. Agar Anda bisa tetap menikmati manfaat tape singkong tanpa takut terkena efek samping, berikut adalah panduan konsumsi yang aman dan bijak. Pertama, pilih tape yang masih segar. Ciri-cirinya adalah teksturnya lembut tapi tidak benyek, warnanya putih kekuningan, tidak ada bercak biru atau hitam, dan baunya manis khas tape, bukan menyengat seperti alkohol. Tape yang sudah terlalu masam atau mulai berair sebaiknya tidak dikonsumsi. Kedua, perhatikan porsi harian. Untuk orang dewasa sehat, porsi ideal adalah sekitar 100 gram tape, atau setara 2 hingga 4 potong ukuran sedang. Jangan tergoda makan satu piring penuh karena merasa enak. Lebih baik sedikit tapi rutin 2-3 kali seminggu daripada berlebihan dalam satu kali makan. Ketiga, kombinasikan dengan makanan berserat. Tape sangat baik dipadukan dengan makanan seperti pisang rebus, ubi kukus, atau bubur kacang hijau.
Serat dari makanan tersebut membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam darah dan memperkaya mikroflora usus. Keempat, hindari konsumsi tape menjelang tidur, terutama bagi penderita lambung sensitif. Tape memiliki kandungan asam dan gula yang bisa meningkatkan produksi asam lambung di malam hari. Sebaiknya konsumsi tape di pagi atau siang hari saat sistem pencernaan sedang aktif. Kelima, jangan menyimpan tape terlalu lama, bahkan di dalam kulkas. Fermentasi tetap berlangsung meski dalam suhu dingin. Tape yang sudah matang sebaiknya dikonsumsi dalam waktu 2 hingga 3 hari. Simpanlah tape dalam wadah tertutup rapat, jauh dari makanan lain agar tidak terkontaminasi. Keenam, hindari tape yang diolah dengan cara tidak sehat, seperti digoreng atau ditambahkan gula berlebih. Proses penggorengan tidak hanya menambah kalori dan lemak, tapi juga bisa merusak kandungan probiotik. Tape paling baik dikonsumsi dalam bentuk aslinya, atau diolah menjadi kukusan ringan atau smoothie sehat tanpa tambahan gula. Ketujuh, amati reaksi tubuh Anda. Jika setelah makan tape Anda merasa perut kembung, kepala pusing, atau muncul gejala aneh lainnya, sebaiknya hentikan konsumsi dan konsultasikan dengan tenaga kesehatan. Setiap tubuh bereaksi berbeda terhadap makanan fermentasi. Pemirsa channel FJR Gemilang yang budiman, memahami sisi lain dari tape singkong ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi agar kita bisa mengonsumsi dengan cerdas. Makanan yang baik bisa berubah menjadi bumerang jika tidak dikonsumsi dengan penuh kesadaran. Justru dengan memahami batasan-batasannya, kita bisa menjadikan tape sebagai sahabat kesehatan sehari-hari. Di bab berikutnya, kita akan bahas inovasi olahan tape singkong yang sehat dan kreatif. Bagaimana tape bisa diubah menjadi smoothie probiotik lokal, kukusan bergizi, atau puding sehat tanpa bahan kimia. Ini adalah solusi praktis agar Anda tidak bosan dan tetap bisa menikmati tape dengan cara yang menyenangkan. Tetap bersama kami di channel FJR Gemilang. Pemirsa channel FJR Gemilang yang saya hormati, setelah kita membahas manfaat besar tape singkong serta cara aman mengonsumsinya, kini tiba saatnya kita masuk ke bagian yang lebih praktis dan menyenangkan. Kita akan membahas berbagai variasi olahan tape singkong yang tidak hanya lezat, tetapi juga sehat, mudah dibuat di rumah, dan cocok dijadikan bagian dari pola hidup modern yang tetap menjunjung tinggi warisan kuliner tradisional. Salah satu tantangan dalam mengonsumsi tape secara rutin adalah rasa bosan. Apalagi jika dikonsumsi hanya dengan cara yang itu-itu saja, seperti langsung dimakan tanpa variasi. Untuk itu, diperlukan kreativitas dalam mengolah tape agar tetap menarik, terutama bagi anggota keluarga lain yang mungkin belum terlalu akrab atau menyukai aroma khas tape. Mari kita mulai dengan olahan pertama yang sangat disarankan, yaitu smoothie probiotik tape pisang. Resep ini mudah dibuat dan bisa dijadikan sarapan atau camilan sehat di sore hari. Caranya, ambil 3 potong tape singkong segar, 1 buah pisang matang, 1 cangkir yogur tawar, dan 1 sendok makan madu murni. Masukkan semuanya ke dalam blender, haluskan selama 30 detik, dan sajikan dingin. Kombinasi tape dan yogurt memberikan dosis probiotik ganda, sementara pisang menyumbang serat dan kalium. Madu memberi rasa manis alami dan meningkatkan daya tahan tubuh. Olahan kedua yang juga sangat mudah adalah tape kukus isi kelapa parut. Ambil tape yang masih segar, haluskan, campurkan dengan sedikit kelapa parut segar dan garam sejumput. Bentuk adonan menjadi bulatan kecil seukuran bola pingpong. Kukus selama 15 menit. Hasilnya adalah cemilan hangat, lembut, tanpa minyak, tanpa bahan kimia, dan sangat cocok untuk lansia atau anak-anak di atas 2 tahun. Rasa manis asam alami dari tape berpadu sempurna dengan gurih kelapa. Olahan ketiga adalah puding sutra tape singkong, yang bisa menjadi pengganti dessert tinggi gula. Campurkan tape yang telah dihaluskan dengan susu nabati seperti susu kedelai atau susu almond. Tambahkan sedikit agar-agar bubuk tanpa pewarna, rebus sambil diaduk hingga mendidih. Tuang ke dalam cetakan dan dinginkan. Teksturnya yang halus dan rasanya yang khas akan memberikan alternatif camilan sehat di malam hari, terutama bagi mereka yang ingin menghindari kue-kue tinggi kalori. Jika Anda ingin menghadirkan tape dalam suasana lebih formal, coba buat salad tape tropis. Ambil potongan kecil tape, campur dengan potongan pepaya, nanas, dan semangka. Tambahkan sedikit air perasan jeruk nipis dan taburan biji chia. Selain menyegarkan, salad ini mengandung banyak vitamin C, serat, enzim alami dari buah, dan tentu saja probiotik dari tape. Sangat cocok untuk disajikan saat sarapan atau sebagai menu pembuka sebelum makan siang. Untuk suasana akhir pekan atau acara keluarga, Anda bisa mencoba resep tape panggang sehat.
Ambil beberapa potong tape, tata di atas loyang, beri taburan kayu manis bubuk, sedikit mentega tanpa garam, dan panggang selama 15 menit di oven suhu 180 derajat. Tape akan karamelisasi secara alami karena kandungan gulanya, menghasilkan aroma harum dan rasa legit yang menggoda. Cocok disantap dengan teh jahe hangat. Pemirsa yang saya hormati, semua variasi ini memiliki satu kesamaan, tetap mempertahankan probiotik dan nutrisi tape singkong tanpa menambahkan bahan-bahan yang merusak kesehatannya. Kita harus menghindari cara olah yang salah, seperti menggoreng tape dengan minyak banyak, mencampurnya dengan gula berlebih, atau membuatnya menjadi kudapan manis tinggi kalori seperti kue tart tape dengan krim buatan. Jika Anda memiliki masalah gula darah atau sedang menjalani pola makan rendah karbohidrat, Anda tetap bisa menikmati olahan tape dengan sedikit modifikasi. Misalnya, ganti pisang dalam smoothie dengan alpukat yang rendah gula, atau gunakan susu nabati tanpa pemanis dalam puding. Untuk camilan gurih, Anda bisa mencampur tape dengan kacang hijau rebus dan sedikit garam mineral sebagai pengganti kelapa parut. Tape juga bisa dikreasikan menjadi campuran makanan pokok. Di beberapa daerah, tape dicampur ke dalam bubur beras merah atau ubi kukus sebagai sumber karbohidrat tambahan. Teksturnya yang lembut membantu orang tua yang kesulitan mengunyah makanan keras. Rasanya yang unik pun dapat menambah nafsu makan bagi mereka yang biasanya mudah kehilangan selera. Yang perlu diingat dalam semua resep ini adalah kesegaran tape. Gunakan tape yang baru matang 1 atau 2 hari. Jangan menggunakan tape yang sudah terlalu masam atau berbau alkohol tajam. Tape yang masih segar akan lebih kaya probiotik, tidak membuat perut bergas, dan lebih nikmat dari segi rasa maupun tekstur. Bagi pemirsa channel FJR Gemilang yang aktif berkegiatan di luar rumah, tape juga bisa dijadikan bekal praktis. Tape yang sudah dikukus atau dibentuk menjadi bola-bola dapat disimpan dalam wadah tertutup dan tetap enak disantap dalam kondisi suhu ruang selama beberapa jam. Ini bisa menjadi pilihan camilan sehat di tempat kerja, saat perjalanan, atau saat menunggu antrean di fasilitas kesehatan. Dengan berbagai inovasi ini, kita telah membuktikan bahwa makanan tradisional tidak harus kuno dan membosankan. Dengan sedikit kreativitas dan pemahaman gizi, tape singkong bisa menjadi bagian dari gaya hidup modern yang sehat, hemat, dan tetap berakar pada kearifan lokal. Dan yang paling penting, semua olahan ini bisa Anda buat sendiri di rumah. Tidak perlu membeli bahan mahal atau menggunakan alat khusus. Cukup dengan bahan-bahan sederhana dan alat dapur biasa, Anda sudah bisa menyajikan camilan probiotik yang menyaingi produk impor mahal seperti yogurt bermerk atau makanan fermentasi luar negeri lainnya. Di bab berikutnya, kita akan bahas tentang mitos dan fakta seputar tape singkong. Apakah benar tape bikin mabuk? Apakah tape bisa menyebabkan kegemukan? Dan benarkah tape bisa merusak lambung? Semua akan dibahas dengan penjelasan logis dan data ilmiah, agar Anda tidak lagi terjebak dalam asumsi yang salah. Tetap bersama kami di channel FJR Gemilang. Pemirsa setia channel FJR Gemilang yang saya hormati, di bab ini kita akan membahas topik yang sering menjadi perdebatan, bahkan menjadi penyebab orang ragu untuk mengonsumsi tape singkong, yaitu berbagai mitos yang beredar luas di masyarakat seputar tape. Mitos-mitos ini terkadang diwariskan turun-temurun, tapi tidak selalu memiliki dasar ilmiah yang kuat. Di sisi lain, ada juga anggapan yang tampak sepele, tapi sebenarnya mengandung kebenaran yang penting untuk kita pahami bersama. Mari kita bahas satu persatu, agar kita tidak lagi terjebak dalam asumsi yang keliru, dan bisa menyikapi makanan tradisional ini dengan pengetahuan yang benar. Mitos pertama, tape bikin mabuk. Ini adalah mitos yang paling sering terdengar. Banyak orang takut makan tape karena percaya bahwa kandungan alkohol di dalamnya bisa memabukkan seperti minuman keras. Padahal, faktanya, kadar alkohol dalam tape singkong yang difermentasi dengan baik sangat rendah, biasanya hanya sekitar 1 hingga 3%. Itu pun jika tape difermentasi selama lebih dari 3 hari dalam suhu ruangan hangat. Untuk bisa benar-benar mabuk karena tape, seseorang harus mengonsumsinya dalam jumlah sangat banyak dan dalam waktu singkat, misalnya lebih dari 1 kilogram tape yang sangat masam dan tua. Secara logis, sangat kecil kemungkinan orang akan melakukan itu. Jadi, tape tidak akan menyebabkan mabuk jika dikonsumsi dalam jumlah wajar, terutama tape yang masih segar dan tidak terlalu asam. Fakta ini didukung oleh penelitian di bidang pangan dan mikrobiologi yang menyatakan bahwa alkohol yang terbentuk dari fermentasi alami dalam tape tidak cukup tinggi untuk menyebabkan efek euforia atau gangguan kesadaran. Mitos kedua, tape bikin sakit perut. Ada juga anggapan bahwa tape dapat menyebabkan sakit perut, terutama jika dimakan saat perut kosong. Hal ini tidak sepenuhnya salah.
namun juga tidak bisa digeneralisasi. Tape bisa menyebabkan perut tidak nyaman jika dikonsumsi dalam kondisi basi, terlalu lama difermentasi, atau dimakan dalam jumlah berlebihan. Tape yang asam berlebihan mengandung kadar asam organik dan alkohol yang tinggi, yang bisa memicu gangguan lambung bagi mereka yang sensitif. Namun, jika tape dikonsumsi dalam kondisi segar, bersih, dan porsi wajar, justru bisa membantu melancarkan pencernaan. Probiotik dalam tape membantu menyeimbangkan flora usus, mengatasi sembelit, dan memperbaiki penyerapan gizi. Maka penting sekali untuk memperhatikan kondisi tape sebelum dikonsumsi. Jangan menyalahkan tape bila yang dimakan sudah melewati masa fermentasi optimal. Mitos ketiga, tape bikin gemuk. Banyak orang yang sedang menjalani diet takut mengonsumsi tape karena menganggap kandungan gulanya tinggi dan bisa menambah berat badan. Di sisi lain, ada juga yang dengan santai menganggap bahwa karena tape alami, maka pasti aman dimakan tanpa batas. Kedua anggapan ini sama-sama kurang tepat. Fakta sebenarnya, tape mengandung kalori dari karbohidrat sederhana yang mudah diserap oleh tubuh. Namun, karena sudah mengalami fermentasi, kalorinya sedikit lebih rendah daripada singkong rebus biasa. Kandungan probiotiknya juga membantu memperlancar metabolisme dan proses pencernaan. Jadi, tape tidak langsung membuat gemuk, tapi juga bukan makanan bebas kalori. Jika dimakan secara berlebihan atau dikombinasikan dengan makanan tinggi gula dan lemak, tentu akan menyebabkan kelebihan kalori dan berat badan bertambah. Namun jika dikonsumsi sebagai camilan sehat dalam pola makan seimbang, tape justru bisa mendukung metabolisme yang lebih efisien. Mitos keempat, tape tidak sehat karena mengandung ragi. Sebagian orang menganggap bahwa ragi adalah zat kimia yang tidak alami dan berbahaya. Ini adalah pemahaman yang salah. Ragi adalah kumpulan mikroorganisme alami, biasanya terdiri dari jamur dan bakteri baik, yang bekerja memecah pati menjadi gula dan menghasilkan probiotik. Dalam dunia modern, ragi bahkan digunakan untuk membuat makanan sehat seperti yogurt, kefir, tempe, dan kimchi. Maka ragi bukanlah bahan berbahaya, justru merupakan komponen penting dari fermentasi sehat, asalkan digunakan dengan benar dan tidak berlebihan. Mitos kelima, tape menyebabkan ketergantungan. Mitos ini muncul karena ada orang yang merasa sangat menyukai tape dan tidak bisa berhenti mengonsumsinya. Padahal, ini bukan ketergantungan dalam arti medis. Tidak ada zat dalam tape yang bersifat adiktif seperti kafein, nikotin, atau zat narkotik. Jika seseorang sangat suka tape, itu lebih kepada selera dan kebiasaan makan, bukan karena tape menimbulkan ketergantungan fisiologis. Namun tentu saja, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, konsumsi berlebihan tetap tidak dianjurkan. Semua makanan, termasuk yang paling sehat, harus dikonsumsi dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Mitos keenam, tape hanya cocok untuk orang tua. Anggapan ini juga tidak benar. Tape cocok dikonsumsi oleh siapa saja yang memiliki sistem pencernaan sehat dan tidak memiliki pantangan medis. Meskipun banyak lansia yang terbantu kesehatannya karena rutin mengonsumsi tape, bukan berarti anak muda tidak boleh atau tidak mendapat manfaat darinya. Justru anak-anak usia sekolah, remaja, dan orang dewasa aktif juga bisa merasakan manfaat tape, terutama dalam meningkatkan daya tahan tubuh, memperbaiki pencernaan, dan menambah energi. Yang perlu diperhatikan hanyalah penyesuaian porsi dan frekuensi. Untuk anak-anak di atas 2 tahun, tape bisa diberikan dalam jumlah kecil sebagai bagian dari pola makan sehat keluarga. Untuk remaja dan dewasa, tape bisa menjadi alternatif camilan sehat dibandingkan makanan ringan tinggi gula atau snack kemasan. Mitos ketujuh, tape tidak layak dikonsumsi karena terkesan kampungan. Ini adalah mitos yang muncul akibat pengaruh gaya hidup modern dan persepsi sosial. Padahal, banyak makanan tradisional Indonesia yang justru lebih sehat dan lebih bernilai dibandingkan makanan modern yang tinggi bahan pengawet dan pemanis buatan. Tape singkong adalah contoh konkret bagaimana warisan kuliner lokal memiliki nilai gizi dan fungsi kesehatan yang tinggi. Di negara-negara maju, makanan fermentasi seperti kombucha, kimchi, dan kefir dijual dengan harga mahal karena dianggap sebagai superfood. Kita seharusnya bangga karena Indonesia sudah sejak lama memiliki tape sebagai makanan fermentasi alami yang tidak kalah kualitasnya. Pemirsa channel FJR Gemilang yang saya hormati, membongkar mitos seperti ini sangat penting agar kita tidak terjebak dalam ketakutan yang tidak berdasar atau ekspektasi yang berlebihan. Dengan pemahaman yang seimbang, kita bisa mengonsumsi tape dengan tenang, bijak, dan penuh manfaat. Di bab terakhir nanti,
kita akan menyimpulkan semua pembahasan dan mendengarkan kisah nyata dari pasien yang berhasil merasakan perubahan besar dalam hidupnya setelah rutin mengonsumsi tape singkong sebagai bagian dari terapi alami. Jangan lewatkan bab penutup yang akan memperkuat keyakinan Anda terhadap kekuatan makanan lokal. Tetap bersama kami di channel FJR Gemilang. Pemirsa channel FJR Gemilang yang saya hormati, tibalah kita di akhir perjalanan panjang membahas tape singkong dari berbagai sisi. Mulai dari sejarahnya yang kaya nilai budaya, proses fermentasi yang ilmiah dan menakjubkan, kandungan gizinya yang bermanfaat, hingga manfaat kesehatan serta cara aman mengonsumsinya. Bahkan di bab sebelumnya, kita telah membongkar berbagai mitos yang selama ini menutupi kehebatan tape singkong sebagai salah satu makanan fermentasi terbaik yang dimiliki Indonesia. Kini, mari kita tarik benang merah dari semua yang telah dibahas, agar Anda mendapatkan pemahaman utuh dan dapat mengambil langkah nyata untuk memanfaatkan tape singkong sebagai bagian dari pola hidup sehat Anda dan keluarga. Pertama, tape singkong adalah makanan fermentasi tradisional yang sangat kaya manfaat, asalkan dikonsumsi dengan cara yang benar dan dalam kondisi yang baik. Ia bukan hanya sumber energi cepat karena kandungan gula sederhananya, tetapi juga penyumbang probiotik alami yang dapat memperkuat sistem pencernaan dan kekebalan tubuh. Ini adalah fakta ilmiah yang telah banyak dibuktikan melalui penelitian maupun pengalaman klinis. Kedua, tape mengandung vitamin B kompleks yang berperan penting dalam mendukung kesehatan saraf, memperbaiki suasana hati, dan meningkatkan kualitas tidur. Bagi para lansia yang sering mengeluhkan kecemasan ringan atau gangguan tidur, tape dapat menjadi solusi alami yang aman dan murah. Ketiga, dengan kandungan antioksidan dan senyawa fenolik, tape juga berpotensi membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dan menjaga tekanan darah tetap stabil. Ini adalah kabar baik bagi masyarakat Indonesia yang semakin rentan terkena penyakit metabolik akibat pola makan modern yang tinggi lemak jenuh dan rendah serat. Keempat, tape dapat diolah menjadi berbagai macam makanan sehat tanpa kehilangan nutrisinya. Mulai dari smoothie, kukusan, salad, hingga puding yang lembut. Semua bisa dibuat sendiri di rumah tanpa bahan kimia tambahan. Ini memperkuat posisi tape sebagai solusi pangan lokal yang sehat dan fleksibel untuk berbagai kebutuhan. Namun, semua manfaat itu harus diimbangi dengan pengetahuan tentang batasan dan pantangan. Tape bukan untuk semua orang. Penderita diabetes, ibu hamil, dan anak-anak di bawah 2 tahun sebaiknya tidak mengonsumsinya tanpa pengawasan. Kualitas tape juga harus diperhatikan. Jangan makan tape yang sudah terlalu asam, berbau alkohol menyengat, atau menunjukkan tanda-tanda kebusukan. Proses fermentasi adalah kunci, dan kualitas tape tergantung pada cara pembuatan serta penyimpanan yang tepat. Untuk menutup bab ini dan memperkuat pemahaman kita, izinkan saya membagikan sebuah kisah nyata dari pasien kami yang telah merasakan langsung manfaat tape singkong dalam kehidupannya. Namanya Pak Iskandar, usia 63 tahun, seorang pensiunan pegawai negeri yang tinggal di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan. Beliau datang dengan keluhan yang sangat umum di kalangan lansia, perut kembung berkepanjangan, sulit buang air besar hingga hanya 2 kali dalam seminggu, tubuh terasa lemas, dan wajah tampak kusam. Beliau sudah mencoba berbagai ramuan herbal dan obat pencahar, tapi hasilnya hanya sesaat. Saya lalu menyarankan kepada Pak Iskandar untuk menjalani pendekatan yang lebih alami dan sistemik. Salah satu yang saya anjurkan adalah mengonsumsi tape singkong segar sebanyak 100 gram, 3 kali seminggu, dikombinasikan dengan air putih hangat yang cukup dan jalan kaki ringan selama 20 menit setiap pagi. Pada awalnya beliau ragu. "Dok, nanti perut saya tambah kembung," katanya. Namun saya yakinkan bahwa jika tape dikonsumsi dalam kondisi segar dan porsi yang tepat, justru bisa menyeimbangkan flora usus dan melancarkan proses detoksifikasi alami tubuh. Setelah 3 minggu, Pak Iskandar kembali ke klinik dengan senyum yang tidak bisa disembunyikan. Babnya kini lancar setiap pagi, perut tidak lagi terasa begah, dan yang paling membahagiakan, tubuhnya terasa lebih ringan dan bertenaga di pagi hari. Pak Iskandar bukan satu-satunya. Ada banyak pasien lain yang mengalami hal serupa. Ini bukan sihir. Ini bukan promosi kosong. Ini adalah hasil dari makanan alami yang diproses dengan cara alami dan dikonsumsi dengan penuh kesadaran. Tape singkong bukan hanya menyentuh aspek fisik, tetapi juga memberikan ketenangan dan rasa puas karena kita terhubung kembali dengan warisan kuliner leluhur yang telah terbukti bermanfaat. Pemirsa channel FJR Gemilang, jika Anda selama ini merasa tubuh mudah lelah, pencernaan bermasalah, atau bahkan emosi tidak stabil tanpa sebab yang jelas, bisa jadi yang Anda butuhkan bukan obat mahal, bukan suplemen impor, tapi hanya mengembalikan keseimbangan alami tubuh dengan makanan fermentasi lokal seperti tape singkong. Sebagai penutup,
Saya ingin mengajak Anda melakukan satu hal sederhana, berani mencoba kembali apa yang pernah Anda lupakan. Kunjungi pasar tradisional, cari tape singkong yang masih segar, dan rasakan kembali kenikmatan yang dulu mungkin akrab di masa kecil Anda. Jadikan tape bukan sekadar camilan, tapi bagian dari langkah sadar Anda untuk hidup lebih sehat dan lebih terhubung dengan akar budaya. Dan jika video ini telah membuka wawasan Anda, silakan bagikan kepada teman, keluarga, atau kerabat yang Anda sayangi. Tulis di kolom komentar, dari kota mana Anda menonton dan apakah Anda memiliki pengalaman menarik dengan tape singkong. Tim FJR Gemilang akan membaca semua komentar dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda di episode selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terus jaga kesehatan, hargai warisan makanan lokal kita, dan tetap semangat menjalani hidup yang penuh kesadaran. Bersama channel FJR Gemilang, kita wujudkan hidup sehat dengan cara yang sederhana, alami, dan penuh makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.